semuanya, kali ini kita akan mengunjungi sambil mewawancarai salah satu museum atau cagar budaya yang ada di Surabaya. Nah, salah satunya yaitu cagar budaya di Javasbang. Nah, sebelum kita masuk, kita harus registrasi dulu ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan mewawancarai salah satu pegawai yang ada di Museum The Javasbang. Beliau adalah Pak Rizky. Beliau juga menceritakan sedikit tentang sejarah di Museum The Javasbang. Oke, baik, jadi mungkin gini ya teman-teman semua. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Rizky, saya di sini selaku pengelola gitu ya. Jadi saya juga perlu mau meluruskan juga gitu ya ke adik-adiknya ini ya, bahwa Gedung The Javasbang ini belum diresmikan sebagai museum gitu. Jadi statusnya ini masih cagar budaya. Nah kemudian jadi Gedung The Javasbang ini mempunyai arti Bank Jawa gitu. Nah kemudian The Javasbang ini asal mulanya berdirinya di Batavia di Jakarta tahun 1828. Setahun kemudian The Javasbang membuka kantor cabang di Semarang dan Surabaya. Dan Surabaya yang di sini ini berdirinya tahun 1829, tetapi bangunannya bukan ini, bangunan klasik gitu ya, tahun 1829. Tahun 1907, bangunan yang pertama itu dibugar dan dibangun ulang di tempat yang sama yang sekarang ini tahun 1910. Gitu ya. Lalu tahun 1910 yang sekarang ya berdirinya ya, dengan gaya bangunan neo-renaissance gitu. Nah, tahun 1942 Gedung The Javasbang sempat dikuasai Jepang. Sempat berubah menjadi Bank Jepang, namanya Nanpo Kaihatsu Ginko, milik Bank Jepang. Lalu tahun 1945 Jepang menyerah kepada tentara sekutu, akhirnya dikuasai kembali oleh Nikah. Sehingga Bank Jepang tadi ditutup kembali oleh Belanda dan berfungsi kembali menjadi kantor The Javasbang. Nah, tahun 1949 akhirnya Belanda ini kan mengakui kedaulatan Republik Indonesia bahwa Indonesia merdeka, dan akhirnya Belanda memilih kembali ke negaranya. Nah, tahun 1951 dinasionalisasikan, jadi kantor The Javasbang dibeli melalui pembelian saham. Jadi tidak dirampas oleh pemerintah Indonesia, melainkan dibeli dan dimenangkan di Amsterdam. Dan pada tanggal 1 Juli tahun 1953 The Javasbang resmi berubah menjadi Bank Indonesia. Itu sejarahnya. Sebenarnya saya mau tanya di sini, apakah museum ini pernah direnovasi kembali setelah tadi secara global bukan direnovasi tapi dibugar tadi kan, yang awalnya 1829 dibugar tahun 1907 dan sekarang berdiri tahun 1910. Udah masuk. Terus mau tanya tentang kapan waktu berkunjung ke museum ini, dari kapan sampai kapan? Cagar budaya gitu ya, jadi nyebutnya adanya cagar budaya bukan museum. Nah jadi untuk jam operasionalnya jam 8 sampai jam 4 sore, liburnya Senin dan tanggal merah nasional. Oke. Terus kalau mau tanya berapa rata-rata pengunjung setiap bulannya? Kalau rata-rata kami biasanya tiap bulan itu sampai Maret 2024 itu rata-rata di 2000. Dengan adanya revitalisasi kota lama, jadi di bulan April itu naik jadi 4.200. Terus peresmian kota lama di bulan Juni ke Juli itu tembus 6.000 sebulan. Jadi peningkatannya sangat signifikan, 3 kali lipat. Terus terakhir sini jumlah karyawannya berapa ya? Kalau jumlah karyawan, pengelolanya ada 2 dan juga ada teman housekeeping ada 4 dan juga teman keamanan ada 2. Ini kalau misal pengunjung biasa dipungut biaya atau tidak? Gratis kan, seperti adik-adiknya kesini bayar atau tidak? Tidak. Jadi gratis.
Terus di sini fasilitas apa saja yang dimiliki cagar budaya ini? Kalau fasilitas sih mungkin ya lebih ke tempat hallnya, lebih untuk tempat edukasi, dan juga kita ada fasilitas. Kalau edukasi kita juga ada fasilitas kayak proyektor, kayak kursi, dan juga ada toilet pasti, tempat ibadah, dan juga tempat parkir gitu ya. Dan itu pun semua free, tidak ada biaya. Makasih Bapak. Kita ya. Sudah. Makasih Bapak. Selanjutnya, kita juga berikan cuplikan foto dan video yang kita ambil dari cagar budaya The Javas Bank. Gak cuman ada satu lantai di museum ini, tapi ada 2 lantai. Kita akan menuju lantai 2. Ayo guys. Sekian cuplikan dari kami. Terima kasih.